Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahman Amdar. Dalam konten kali ini kita akan membahas tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Terkait dengan hubungan pemerintahan pusat dan daerah, yang perlu kita ketahui pertama adalah bagaimana bisa terbentuknya hubungan pemerintahan pusat daerah. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang menjadi dasar terbentuknya hubungan tersebut adalah adanya asas otonomi. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah ada karena adanya asas yang pengaruhnya, yaitu sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kewenangan politik dan administrasi di tangan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua yaitu kita melangkah pada dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan di daerah atau perangkat pusat di daerah. Kemudian kita melangkah pada pembahasan desentralisasi. Desentralisasi adalah pemberian sebagian wewenang kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam pembahasan kali ini, hubungan pemerintahan pusat itu terbagi atas dua, yaitu hubungan pemerintahan pusat atas hubungan kewenangan dan hubungan pemerintahan pusat atas perimbangan keuangan. Yang pertama kita bahas tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah terbagi atas hubungan pemerintahan horizontal, artinya hubungan pemerintahan atau pembagian kekuasaan menurut fungsi dan lembaga-lembaga tertentu. Salah satunya adalah trias politika. Kemudian yang kedua adalah hubungan pemerintahan pusat atau vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yakni dari atas ke bawah, yaitu dari pusat, provinsi, dan daerah. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan kongruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian dari urusan pemerintahan kongruen tersebut maka terbentuklah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yaitu urusan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut pembagian urusan wajib. Pemerintahan pusat dan daerah, provinsi dan daerah kabupaten sebagaimana disebutkan atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Kemudian kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah yang pertama adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang kemudian urusan pemerintahan yang penggunaan lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan yang manfaat dan dampak negatifnya lintas daerah provinsi dan lintas negara. Kemudian kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah yang pertama adalah urusan pemerintah yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua adalah urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota. Kemudian urusan pemerintahan yang lokasi dalam daerah atau kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua adalah urusan pemerintahan yang manfaat dan negatifnya hanya dalam daerah, kabupaten, atau kota. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan yang penggunaan sumber daya lebih efisien daripada dilakukan oleh daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, yaitu kita melangkah pada ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat dan dalam urusan pilihan. Ketentuan yang pertama adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman, hutan raya, kabupaten kota menjadi kewenangan daerah kabupaten kota.
Yang ketiga adalah urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengolahan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah, kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota. Kemudian kita melangkah pada pembahasan kedua, yaitu perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berbicara masalah perimbangan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dimaksud untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah mencakup 3 hal, yaitu 1. Perimbangan keuangan subsistem pembagian kewenangan atau money follow function. Yang kedua adalah desentralisasi fiskal, memperhatikan stabilitas dan keseimbangan. Yang ketiga adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Belanja untuk daerah sebagai realisasi dari desentralisasi ini berupa dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK yang dikenal sebagai istilah dana perimbangan serta dana otonomi khusus, dana otsus, juga dana penyesuaian. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah, pembiayaan dan pendapatan bersumber dari 1. Pendapatan asli daerah, yang kedua dana perimbangan, yang ketiga adalah pendapatan lain-lain. Sementara itu, pembiayaan daerah bersumber dari 1. Sisa lebih perhitungan anggaran, yang kedua adalah penerimaan pinjaman daerah, yang ketiga adalah dana cadangan daerah, yang keempat adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berbicara masalah pendapatan asli daerah atau PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagaimana perwujudan desentralisasi. PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Pendapatan lain yang beri peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal dari PAD, dana perimbangan dan pinjaman daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005. Dana perimbangan seperti dikemukakan atas terdiri dari dana bagi hasil DBH, dana alokasi umum DAU, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil terdiri atas dana bagi hasil pajak bumi bangunan atau PBB, dana bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, dana bagi hasil PPH orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21, dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang termasuk dari dalam PBB yakni meliputi PBB perkebunan, kehutanan, pertambangan yang masih sebagai pajak pusat yang mengutamakan bisa melibatkan pemerintah daerah. Sementara itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sektor PBB, perkotaan dan pedesaan sudah menjadi pajak daerah. Dana bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi dan negeri adalah pajak penghasilan yang terutama oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan pasal 25 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan akhirnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 kecuali atas pajak penghasilan sebagaimana diatur pasal 25 ayat 8. Dana bagi hasil sumber daya alam yaitu bagian daerah yang bersumber dari kehutanan, pertambangan umum dan perikanan, serta pertambangan minyak dan pertambangan gas bumi, serta pertambangan gas panas bumi. Demikianlah penjelasan dari saya. Nanti ketemu lagi di konten berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.